Halo semua, selamat datang di video kelompok 2. Mari sama-sama kita ungkap misteri peradaban Aztec dan keterkaitannya dengan teori peradaban Huntington. Kelompok 2 terdiri atas saya, Sheila Zafira Zahra, Triputri Lestari, Hasna Salma Hanifa, Fitriana Novalinda, dan juga Asa Biandri. Aztec merupakan peradaban yang maju namun penuh kontroversi, dari astronomi hingga pengorbanan manusia. Mereka berhasil meninggalkan warisan yang sangat kompleks. Apakah Aztec contoh bentrokan peradaban ala Huntington? Faktor internal atau eksternal ya yang menyebabkan kejatuhan mereka? Mau tahu kelanjutannya? Ayo tonton video ini sampai akhir. Pada dasarnya, pengetahuan umum mengenai studi peradaban berasal dari seorang ilmuwan politik asal Amerika, yaitu Samuel Huntington. Huntington mendasarkan definisi studi peradaban secara spekulatif dan kontroversial, di mana Perang Dingin digunakan sebagai indikator bahwa runtuhnya Uni Soviet dan keamanan Amerika Serikat menjadi bukti jika konflik tidak lagi berasal dari politik, ekonomi, ataupun ideologi, tetapi dari perbedaan budaya dan peradaban yang diteorisasikan sebagai benturan peradaban atau clash of civilization. Mengkategorikan peradaban menjadi 9 jenis berdasarkan kebudayaan yang berbeda. Peradaban Barat yang erat akan nilai sekularisme dan demokrasi, peradaban Latin Amerika yang dipengaruhi oleh budaya tanah air dan kolonialisme, peradaban Ortodoks yang kuat akan nilai-nilai Kristen, peradaban Afrika yang kaya akan nilai kesukuan, peradaban Sinik yang dilandasi oleh pemikiran Konfusianisme, peradaban Jepang yang memiliki sejarah imperialisme, peradaban Hindu yang berujung kepada prinsip kehidupan spiritual, peradaban Buddha yang mengikuti ajaran Siddhartha Gautama, dan yang terakhir peradaban Islam yang didasarkan oleh prinsip Al-Quran. Menurut Huntington, perbedaan budaya yang dimiliki oleh kesembilan peradaban dan faktor kultural akan menjadi sumber konflik dunia dalam jangka panjang. Namun bagi Huntington, konflik kultural yang paling besar akan berlangsung ketika peradaban Islam dan peradaban Sinik bersatu, hingga menggabungkan Islam militan serta teknologi Asia Timur untuk menentang kekuatan peradaban Barat. Mengapa ya perbedaan peradaban tidak dapat bersatu dengan struktur? Di studi ini, Huntington memberikan sebab akibat mengapa perbedaan peradaban tidak dapat bersatu dengan terstruktur dengan alasan peradaban telah dipisahkan berdasarkan sejarah, agama, bahasa, budaya, dan tradisi yang memicu perbedaan pandangan. Kedua, perbedaan peradaban tidak mudah untuk hilang bagaikan ideologi ataupun rezim politik karena sudah ternama hingga berabad-abad. Ketiga, konsep negara bangsa memang dapat mengurangi identitas individu sehingga agama dan budaya menjadi penggantinya. Keempat, adanya dominasi Barat secara global sehingga menimbulkan pemberontakan dari peradaban lain yang disebut juga dengan dewesternisasi. Kelima, semua budaya dan peradaban memiliki ciri khas yang mutlak dan tidak mudah berubah seperti halnya perbedaan pandangan politik dalam masyarakat. Keenam, Huntington melihat bahwa kerjasama negara tidak didasarkan oleh solidaritas antar peradaban, melainkan karena adanya kepentingan nasional yang sama. Tapi, apakah perbenturan peradaban merupakan salah satunya cara untuk mengkaji topik yang bersangkutan dengan peradaban? Jawabannya belum tentu. Banyak ilmuwan dan ahli yang mengatakan bahwa teori Huntington mengenai peradaban sebenarnya itu belum sempurna. Banyak ilmuwan yang mengkritik bahwa teori Huntington terlalu didasarkan oleh penilaian Barat. Dan sebenarnya yang terjadi mungkin bukanlah benturan peradaban, akan tetapi benturan pemikiran. Setelah dikaji kembali, peta peradaban Huntington terlihat didasarkan oleh stereotip dan karakteristik tertentu saja, sebagaimana dunia hanya dipandang dari perspektif Barat
yang mengkategorikan dunia dengan kawasan-kawasan yang kaya akan budaya dan suku dibagi menjadi 9 berdasarkan asumsi dasar kebangkitan peradaban pasca Perang Dingin. Contoh, Huntington hanya mendeskripsikan peradaban Amerika Latin yaitu sebagai peradaban yang penuh akan peninggalan penjajahan dan budaya kuno, walaupun sebenarnya budaya dalam Amerika Latin sekarang tidak sekaya akan budaya itu. Jika tidak dipengaruhi oleh penduduk asli yang seperti peradaban Aztec, yang mana peradaban Aztec yang dikenal walaupun terlihat kuno dan seringkali digambarkan sebagai peradaban yang banyak adegan pengorbanan manusia oleh media barat, Aztec merupakan salah satu peradaban yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap modernitas Amerika Latin saat ini. Salah satu contoh peninggalan peradaban Aztec yaitu adalah Chapultepec Aqueduct, yang dimana ini merupakan sistem penampungan air yang menyambung ke dalam perumahan kota Tenochtitlan yang kini dikenal sebagai kota Meksiko untuk memberikan kenyamanan bagi para penduduknya. Lalu selain itu, Aztec juga menjadi akar dari sistem pertanian peradaban Amerika Latin melalui teknik Chinampas atau pembangunan pulau-pulau buatan yang mengapung di atas lautan agar terhindar dari hama dan iklim yang tidak terduga. Tidak hanya penemuan, tapi dalam segi kebudayaan bahasa, peradaban Aztec ini memiliki pengaruh besar kepada modernitas peradaban Amerika Latin. Contohnya, lihat saja kata Meksiko, itu berasal dari bahasa Nahuatl yang digunakan oleh peradaban Aztec yang berarti sebuah tempat di pusat bulan. Dan kalau kalian tertarik dengan busana dan festival Amerika Latin yang berwarna-warni, itu sesungguhnya dipengaruhi oleh adanya tingkat kesenian yang tinggi dalam peradaban Aztec. Kalian juga bisa loh melihat pengaruh peradaban Aztec dalam seni di berbagai vas, kuil, hingga surat gulungan. Keren ya? Oleh karena itu, banyak yang melihat bahwa peradaban Huntington bukan hanya membahayakan, tapi juga tidak akurat loh. Pemahaman Huntington mengenai hubungan antara peradaban akan terus didasarkan oleh konflik kultural dan kesalahpahaman. Huntington mengatakan agama dan budaya termasuk ke dalam benturan tersebut. Namun, sayangnya Huntington tidak melihat nih akan adanya sifat terbuka dan sifat toleransi yang mana diberikan dalam masyarakat kepada suatu hal yang asing. Apalagi jika orang yang berbeda peradaban tersebut memiliki kontribusi yang menguntungkan dua peradaban berbeda. Selain itu, pemikiran Huntington mengenai penurunan identitas karena negara bangsa juga sifatnya kontradiktif banget, terutama bagi negara berkembang yang masih dalam proses pembentukan identitas, di mana perkembangan ekonomi dan politik dalam negara tersebut justru dapat membangkitkan identitas negara. Selain itu, ditambah dengan adanya modernisasi, banyak sekali peradaban yang sudah menjalin kerjasama atas solidaritas dan keamanan dunia. Huntington juga mengabaikan adanya perkembangan pemikiran multikulturalisme di berbagai peradaban yang sudah memiliki populasi yang beragam dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Seperti di Amerika Serikat, contohnya New York sebagai pusat beragam budaya, yang dimana ini membuktikan bahwa Huntington pun gagal dalam mengantisipasi hal tersebut karena hanya mendasarkan teorinya dari sejarah Perang Dingin yang sangat konfliktif. Donald Emerson, seorang profesor politik Amerika Serikat, juga mengkritik bahwa benturan peradaban yang dimaksud Huntington didasarkan atas antisipasi Barat terhadap kebangkitan peradaban Islam yang dilihat sebagai ancaman bagi kekuatan Barat. Namun, jika memang mau mendasarkan teori peradaban dari sejarah seperti yang dilakukan Huntington, peradaban Islam memiliki kontribusi yang banyak sekali kepada peradaban Barat, terutama dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan. Tokoh seperti Ibnu Sina atau yang dikenal dengan nama Avicenna dalam peradaban Barat merupakan tokoh dalam ilmu kedokteran modern Islam loh, yang menciptakan buku Al-Qanun fi Al-Tibb untuk dipelajari di berbagai peradaban Eropa sebagai rujukan dalam bidang kedokteran. Teman-teman, kita telah melihat bagaimana peta peradaban Huntington yang mencoba menjelaskan mengenai konflik global saat ini dengan garis besar yang tegas tentang peradaban-peradaban yang ada di seluruh dunia. Ketika kita mengarahkan lensa ini ke peradaban Aztec, kita menemukan sebuah hal menarik. Meskipun Aztec hidup ribuan tahun sebelum Huntington, kita dapat melihat bagaimana dinamika kekuasaan, perebutan wilayah, dan perbedaan budaya yang mereka alami.
Teori Huntington dengan peta peradaban yang kontroversial telah memicu banyak diskusi. Ketika kita melihat kasus peradaban Aztec, kita dapat menguji sejauh mana sih teori ini dapat menjelaskan dinamika kekuasaan dan konflik pada masa lalu. Meskipun ada kesamaan dalam pola interaksi antar peradaban, kita juga menemukan suasana, nuansa, dan kompleksitas yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam peta Huntington. Hal ini menunjukkan bahwa sementara teori ini menawarkan kerangka kerja yang berguna, kita perlu tetap kritis dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antar peradaban. Dari pemaparan kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa peradaban Aztec merupakan sebuah peradaban yang sangat maju dan kompleks. Mereka memiliki sistem sosial, politik, dan agama yang terorganisir dengan baik. Meskipun peradaban mereka runtuh akibat penjajahan, warisan mereka tetap hidup hingga saat ini dan terus menginspirasi kita. Karena peradaban takkan pernah mati, walau diledakan diancam untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi, kebal luka bakar tusuk atau caci.